Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Cahyani, NIM 260201201201024 dari Departemen Aquaculture. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses maskulinisasi ikan gapi melalui penggunaan air kelapa dengan konsentrasi berbeda. Kalian pasti tahu kan dengan ikan gapi? Ya, pasti tidak asing dengan nama ikan itu. Ikan gapi atau dengan nama latin Cochila reticulata adalah salah satu ikan hias air tawar yang mempunyai nilai komersil yang tinggi di pasar dalam atau luar negeri. Secara morfologi, ikan gapi jantan lebih menarik dibandingkan ikan gapi betina, dikarenakan ikan gapi jantan secara monokulturnya lebih menguntungkan karena daya tarik dan jualnya lebih tinggi. Salah satu cara upaya untuk mendapatkan presentasi ikan gapi jantan lebih tinggi pada budidaya ikan gapi jantan yaitu dengan cara teknik sek reversal. Sek reversal merupakan salah satu cara untuk mendapat ikan yang sifatnya monosek. Salah satu teknik sek reversal yaitu dengan cara maskulinisasi. Maskulinisasi merupakan salah satu metode untuk mengarahkan kelamin ikan jantan pada masa diferensiasi kelamin. Metode maskulinisasi yang biasa digunakan diantaranya memanipulasi faktor lingkungan dengan pemberian hormon 17A-metyltestosteron dan aromatase inhibitor, namun sudah dilarang dalam kegiatan aquaculture. Karena hormon tersebut berpotensi salah satu bahan pencemaran pada lingkungan dan bersifat karsinogenik pada manusia. Berdasarkan penelitian, kandungan kalium tertinggi terdapat pada air kelapa hibrida, yaitu sebesar 54,576 mg per liter. Kalium sendiri berperan merubah kolesterol yang terdapat pada jaringan tubuh anak ikan menjadi pregnenolone dalam maskulinisasi. Diduga perendaman larva ikan gapi dengan air kelapa juga mampu menghasilkan presentasi jantan yang tinggi. Berikut merupakan bahan dan peralatan yang digunakan dalam proses maskulinisasi. Metode penelitian menggunakan metode eksperimental dengan rancangan acak lengkap, terdiri dari pelakuan dan 3 kali ulangan. Perlakuan yang digunakan adalah konsentrasi larutan air kelapa pada perendaman larva ikan selama 24 jam. Berikut merupakan cara kerja dari proses maskulinisasi. Yang pertama, persiapan wadah untuk perendaman. Dimulai dengan pembersihan toples yang volumenya 1,5 liter dan 5 liter sebanyak 12 unit. Wadah tersebut dicuci menggunakan larutan kalium permanganat dengan konsentrasi 4,8 gram liter min 1 setelah dibilas, kemudian dikeringkan. Selanjutnya, toples diisi dengan larutan air kelapa, kemudian dilanjutkan pemasangan aerasi pada toples. Langkah yang kedua, pembuatan air kelapa. Ambil air kelapa hibrida yang sangat mudah sebanyak 200 ml dan ditambahkan air sebanyak 800 ml, lalu masukkan ke wadah perendaman untuk perlakuan konsentrasi dengan cara menambahkan jumlah air kelapa sesuai dengan perlakuan. Selanjutnya, lakukan perendaman larva. Larva umur 2 hari, 3 pemijahan direndam dalam toples selama 24 jam. Selanjutnya, pemeliharaan larva. Larva direndam tadi dipelihara dalam toples 5 liter, diisi air sebanyak 3 liter sampai ikan berumur 45 hari. Selama pemeliharaan, larva diberi pakan alami. Langkah yang kelima, identifikasi jenis kelamin ikan. Pemeriksaan fisik ikan gapi dapat dilakukan setelah ikan berusia 45 hari. Yang keenam, kualitas air. Kualitas air yang diukur yaitu suhu, derajat keasaman, pH, dan DO, serta amonia. Yang ketujuh, analisa data. Hasil dan pembahasan didapat yaitu hasil analisa dari sidik ragam bahwa konsentrasi air kelapa berpengaruh pada kematian larva ikan gapi. Keberlangsungan hidup tertinggi pada perlakuan PO sebesar 100%, sedangkan keberhasilan hidup ikan gapi terendah pada perlakuan P3 sebesar 82,33%. Kematian larva ikan pada umur 2 hari pada saat perendaman diduga karena kemampuan ikan untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan perairan yang kurang optimal, serta penurunan pH di bawah kisaran optimal. Kisaran optimal untuk kelangsungan hidup ikan gapi 6,8-8. Penggunaan air kelapa dengan konsentrasi 20-40%, perendaman larva gapi menghasilkan kelangsungan hidup lebih baik.
Berdasarkan perhitungan selama 40 hari pemeliharaan, presentasi larva tertinggi pada perlakuan P3 sebesar 83,33, sedangkan terendah pada perlakuan PO sebesar 46,66%. Konsentrasi larutan air kelapa pada perendaman larva menunjukkan pengaruh nyata terhadap presentasi jumlah larva ikan gapi jantan. Semakin tinggi konsentrasi larutan air kelapa yang digunakan, semakin tinggi pula presentasi larva ikan gapi jantan, dikarenakan kalium pada P3 lebih tinggi daripada perlakuan lain. Peningkatan konsentrasi air kelapa dapat menurunkan prolaktin, di mana semakin rendah prolaktin, maka semakin tinggi testosteron. Keberhasilan dalam melakukan maskulinisasi dipengaruhi oleh ketepatan konsentrasi penggunaan bahan dan lama waktu perendaman. Kecenderungan perendaman dalam waktu relatif singkat menyebabkan proses dalam seks reversal berlangsung kurang sempurna.